Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 99 kelompok 1. Pada kesempatan hari ini kami akan melaksanakan simulasi coaching dengan Alur Tirta dengan fasilitator Bapak Dr. Andes Muhadi MPD dan pengajar praktik Bapak Taufik Nurrahman SPD. Saya Rudianto. Pada siklus pertama, saya akan berperan sebagai supervisor. Saya Dini Yulianti berperan sebagai coach. Dan saya Titi Tartipelu berperan sebagai coach. Assalamualaikum Bu Dini. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Rudi. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Bu Din. Jadi hari ini Bu Dini mau melakukan simulasi coaching dengan Alur Tirta ya? Iya betul. Baik, sebelum Bu Dini melakukan coaching, tentunya Bu Dini harus memahami beberapa penilaian dari praktek coaching, yaitu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan praobservasi, di mana pada tahapan ini saya akan mendiskusikan dan menanyakan kompetensi serta indikator apa yang akan dikembangkan pada praktek coaching ini. Kemudian yang kedua adalah tahapan observasi sendiri. Nanti saya akan mengamati proses coaching yang akan dilakukan oleh Bu Dini dan Bu Titi sebagai coachingnya. Dan tahapan terakhir yaitu pasca observasi. Nanti saya akan meminta Bu Dini untuk merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching serta kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan kembali pada coaching selanjutnya. Apakah Bu Dini sudah siap? Insya Allah siap Pak. Oke. Pada tahap praobservasi ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Dini. Yang pertama akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Nanti coach Bu Dini dan coachingnya Bu Titi akan saya amati dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan Alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bu Dini telah memberikan pertanyaan berbobot pada Bu Titi sebagai coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, siap. Pertanyaan pertama yang akan saya ajukan ke Bu Dini yaitu kompetensi apa yang akan dikembangkan pada proses coaching hari ini? Baik Pak, dalam proses coaching hari ini kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah menanyakan kabar coach terlebih dahulu. Kemudian kompetensi inti Tirta yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Berarti Bu Dini sudah siap ya untuk coaching hari ini ya? Insya Allah siap Pak. Semoga proses coaching hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Nah, nanti saya akan observasi Ibu sebagai coach dan coachingnya. Kemudian indikatornya apa yang lebih spesifik yang ingin saya observasi supaya Ibu berkembang pada proses coaching selanjutnya? Saya ingin Bapak melihat kompetensi menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coach, kemudian bagaimana saya mengajukan pertanyaan kepada teman saya sehingga coach bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Baik. Berarti pada kompetensi itu ya yang mau saya observasi lebih ya. Iya. Tapi walaupun demikian Bu Dini harus tetap melaksanakan indikator yang lainnya terhadap coach,
ya. Baik, Jangan Pak. lupa. Silakan Bu Dini dan Bu Titi melakukan proses coaching. Silakan. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam, Bu Titi, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Oh iya, Bu Titi, kemarin Bu Titi mau ngobrol dengan saya. Ngobrol tentang apa Ibu? Iya Bu Dini, saya minta waktunya sebentar ya Bu untuk berbicara sharing dengan Bu Dini. Silakan Bu Titi, kebetulan saya sedang ada jam kosong, jadi Ibu mau ngobrol tentang apa nih dengan saya? Alhamdulillah. Jadi gini Bu, saya itu mau diskusi sharing tentang salah satu program literasi di sekolah saya. Jadi selama ini saya itu merasa mading yang ada di dekat kelas saya itu kurang dapat menarik perhatian murid-murid. Gitu Bu Dini. Begitu. Memangnya sekarang bagaimana kondisi mading yang ada di kelas Bu Titi? Ya, jadi saya memuat cerita puisi dari penulis terkenal seperti Les Rendra, Hairil Anwar dan sebagainya. Dan juga berita tentang pendidikan, edukasi, prestasi sekolah-sekolah yang ada di Jakarta. Dan juga berbagai kegiatan menarik di sekolah lain. Ya. Dan saya juga sudah menghias itu sedemikian rupa. Ya. Tapi murid-murid itu tidak begitu antusias. Jadi mereka hanya melihat sebentar lalu pergi. Jadi nggak ada yang berlama-lama di depan mading seperti itu Bu Dini. Oh, jadi anak-anak hanya melihat sekilas, kemudian dari kondisi seperti itu, Ibu merasa kalau mading yang sudah Ibu buat itu tidak menarik untuk mereka. Begitu ya Bu ya? Iya, betul. Jadi bagaimana sih harapan dari Bu Titi untuk situasi mading tersebut? Saya tuh berharap membuat mading itu dapat menarik perhatian antusias murid-murid untuk membaca, untuk melihat gitu ya dari konten-konten yang sudah ada di mading tersebut. Jadi dapat menginspirasi dan memotivasi siswa-siswi saya Ibu Dini. Ide yang bagus gitu Bu Titi, mading yang bisa menarik perhatian anak karena menginspirasi dan bisa memotivasi murid-murid Bu Titi. Kalau begitu, saya mau tahu apakah Ibu pernah bertanya kepada murid-murid Ibu tentang konten apa sih sebetulnya yang ingin mereka baca, yang ingin mereka lihat di mading tersebut? Kalau untuk bertanya langsung itu tidak pernah Bu Dini. Jadi saya itu membuat konten yang menurut saya menarik, yang untuk kepentingan murid-murid saya. Gitu, Bu Dini. Begitu ya Bu, sehubungan dengan konten yang menurut Ibu itu menarik, menurut Ibu itu penting, ada di level berapa sih tingkat kemenarikan dari mading yang sudah selama ini Ibu buat? Kalau untuk saat ini, menurut saya ya di level 5 Bu Dini. Di level 5 ya? Iya. Menurut Ibu level 5 itu kondisinya seperti apa? Jadi itu ketika hari pertama, gitu ya, mereka ramai melihat mading. Tapi yang sepertiga walaupun ramai tidak lama berdiri di depan mading, hanya sekilas lalu pergi. Itu hari pertama. Lalu hari kedua, hari ketiga berikutnya itu ya sudah hanya sekilas lewat. Jadi itu menurut saya lihat itu seperti itu. Baik Bu, menilai mading Ibu hanya memiliki daya tarik di level 7 karena anak-anak yang hanya melihat secara sekilas. Kalau begitu sekarang Ibu Titi mau meningkatkan ke level berapa sih kemenarikan mading Ibu Titi dari kisaran 1 sampai 10? Kalau yang tadi saya bilang masih di level 5, saya sih berharapnya itu naik ke level 7 dulu gitu ya. Jadi harapannya itu berjalannya waktu level 7 itu bisa terus meningkat. Nah, berarti seiring berjalan waktu ya Bu, Iya, mungkin betul. level 7 dulu, Iya. baru nanti syukur-syukur ya Iya. jadi lebih dari 7 itu ya Bu ya. Nah, Ibu supaya mading di dekat kelas Ibu itu menarik untuk murid-murid sampai level 7 atau bahkan lebih dari 7. Nah, kira-kira apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk memaksimalkan mading-mading tersebut? Mungkin saya memilih konten apa
yang dari si murid-murid sukai. Jadi menanyakan mereka gitu. Menurut Ibu, konten yang menarik untuk anak-anak yang mereka sukai, yang mereka minati dan mereka butuhkan itu seperti apa sih, Bu? Selama ini sih saya kan tidak pernah bertanya langsung gitu ya dia. Nanti saya tuh harus bertanya dengan mereka terkait dengan konten yang ada sekarang atau lagi up to date-nya gitu ya. Lalu apa yang mereka minati dan apa mereka butuhkan. Dengan begitu murid-murid bisa tertarik untuk membaca atau melihat konten di Mading. Dan saya juga sepertinya ini harus memang membuat tim ya Bu, membuat tim Mading yang melibatkan juga murid-murid, khususnya murid kelas atas gitu kan. Dan saya juga harus memperhatikan berapa lama konten itu dipajang di Mading. Jadi harus kita update terus gitu. Ya, selain memperhatikan apa yang disukai, diminati dan dibutuhkan siswa seperti tadi yang Ibu katakan dengan konten-konten yang up to date, itu kemudian serta waktu yang diperlukan untuk memajang dan mengupdate Mading itu sendiri, kira-kira apakah ada lagi kriteria lain yang perlu Ibu pertimbangkan untuk memilih konten yang sasarannya itu anak-anak atau murid-murid Ibu yang masih di kelas rendah ya? Iya, iya. Untuk kelas rendah mungkin saya memikirkan tuh untuk yang cerita bergambar. Jadi kalau anak-anak kelas rendah itu kan masih senang dengan visual ya Bu ya. Jadi mungkin dia kontennya itu cerita bergambar, lalu ketika sudah dibuat kita pajang. Jadi mereka tuh dapat apresiasi. Jadi mereka senang, mereka bangga gitu. Hasilnya dapat dilihat oleh banyak orang atau teman-teman di sekolah. Ya, ide yang bagus Pak. Jadi kita lebih memperhatikan dari kriteria atau karakteristik dari siswa-siswa kita. Nah, kira-kira siapa nih dan apa yang dapat membantu Ibu untuk membuat Mading tersebut supaya lebih menarik dan sesuai kriteria tersebut? Ya, pertama saya meminta itu tadi dari tim gerakan literasi ya, membuat tim gerakan literasi sekolah, lalu mengakomodasikan murid-murid yang memiliki karya atau konten yang bisa dimuat di Mading, lalu juga meminta bantuan kepada murid-murid yang kelas atas, melihat talentanya juga ya, potensi mereka untuk dapat dipajang, diperlihatkan kepada banyak orang di Mading kelas kita, sekolah kita. Ya bagus Ibu, itu idenya ya. Jadi ada kolaborasi dengan melibatkan GLS dan murid-murid sehingga ada kerjasama di antara kedua pihak tersebut. Nah, kira-kira kapan Ibu akan bergerak untuk memperbarui Mading Ibu ke versi baru? Setelah kita tadi ngobrol-ngobrol gitu ya, ada masukan juga, saya pribadi sih inginnya tuh secepat mungkin dengan ide-ide seperti ini. Jadi saya bisa melaksanakan nanti di sekolah itu ya dalam insya Allah sih pengen minggu-minggu ini. Ya bagus ya Bu, maksudnya lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Saya sangat penasaran sekali dengan rencana GPT dan saya tidak sabar lagi mengobrol untuk mengetahui bagaimana progres dari Mading Ibu, kemudian respon murid-murid Ibu terhadap Mading versi baru. Terima kasih banyak loh Bu Dini atas waktunya, bisa sharing, bisa membuat saya menemukan solusi untuk literasi di sekolah dan Mading dan sekolah saya. Terima kasih banyak Bu Dini ya. Ya sama-sama Bu Titi, semoga programnya berjalan dengan lancar, sukses dan sehat selalu. Sama-sama Bu Dini. Kita akhiri coaching hari ini ya Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana tadi proses coachingnya Bu Dini? Lancar? Alhamdulillah lancar Pak Budi. Kemudian tadi apa saja yang sudah Bu Dini lakukan saat coaching terkait indikator yang kita sudah sepakati pada pra-observasi? Saat coaching tadi saya sudah melakukan alur IRPA, diawali dengan menanyakan dulu
tujuan, kemudian identifikasi permasalahan, rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach, serta tanggung jawab dan tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh coach tersebut. Lalu respon coach seperti apa tadi selama coaching? Alhamdulillah, coach menjawab dengan terbuka dari semua pertanyaan yang saya ajukan. Coach menceritakan semua permasalahannya, permasalahan yang selama ini dia hadapi, kemudian menyampaikan solusi-solusi dan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut. Alhamdulillah, berarti tadi alur kita sudah terlaksana dengan baik ya Bu Nini ya? Dan Ibu juga sudah menggali informasi secara baik. Dan coaching tadi juga sudah berjalan sesuai dengan prinsip coaching. Iya Pak, Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum proses observasi ini berakhir, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan lagi berdasarkan hasil coaching yang tadi Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu adalah menemukan kata kunci informasi dari coach Pak, sehingga saya dapat menggali lebih dalam agar coach itu dapat menemukan solusi-solusi dan tindak lanjut yang tepat berdasarkan permasalahan yang ia hadapi. Baik, semoga kedepannya kita semua bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya, sesuai dengan kompetensi yang ingin Ibu Dini kembangkan. Baik, demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Iya Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Din.